Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Jumpa lagi kita di perkuliahan 12 hari ini. Perkuliahan hari ini cukup banyak ya. Ada 3 materi. Yang pertama asuransi syariah, Islamic Insurance atau takaful. Yang kedua reksadana syariah. Yang ketiga pariwisata syariah. Oke, kita masuk ke materi pertama dulu. Islamic Insurance. Islamic Insurance atau sering kita dengar namanya takaful. Ya. Falsafah yang mendasari asuransi syariah adalah bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Agar kehidupan bersama dapat terselenggara, sesama umat manusia harus tolong-menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu dan yang lain. Takaful yang berarti saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, sistem asuransi syariah harus bersifat universal, berlaku secara umum. Jadi, takaful itu sifatnya universal dan berlaku secara umum. Oke. Selanjutnya, konsep asuransi Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pada saat itu disebut dengan al-aqilah. Sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah. Uang darah itu maksudnya bukan darah eh, yang diambil dari mungkin dari si pembunuh terus dikasihkan ke korban, bukan. Uang darah itu namanya uang pertanggungan atau diat. Itu sebagai kompensasi dari saudara terdekat pembunuh, akilah, atas nama si pembunuh. Jadi konsep asuransi Islam ini sudah ada pada zaman Rasulullah. Oke. Selanjutnya, dalil syar'i asuransi syariah itu dalam surat Yusuf ayat 46 sampai dengan 49. Jadi itu isinya eh, kita itu harus mempersiapkan hari esok. Seperti berasuransi guna berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa baca surat Yusuf ayat 46 sampai ayat 49 ya. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan hari esok. Intinya seperti itu dalam surat Yusuf. Oke. Asuransi syariah dikenal juga dengan nama takaful yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Sedangkan dalam pengertian muamalah itu berarti saling memikul resiko. Memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dan orang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Nah, ini sering disebut dengan sharing of risk. Sistem yang dijalankan dalam asuransi syariah ini didasarkan atas azas saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana tabaru atau dana ibadah. Tabaru atau dana ibadah. Atau juga bisa dalam bentuk sumbangan dan derma yang ditujukan untuk menanggung resiko. Dalilnya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Oke. Selanjutnya, prinsip takaful. Prinsip takaful secara umum eh, pertama dipenuhinya prinsip keadilan dapat dipercaya, keseimbangan, kemaslahatan, dan keuniversalan. Saling menanggung takaful di antara para peserta.
Lalu tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabaru. Kontribusi peserta ke dalam dana tabaru. Lalu kesepakatan peserta untuk saling tolong-menolong atau ta'awun. Ini prinsip takaful, ya. Kemaslahatan, menanggung resiko di antara para peserta, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabaru. Lalu kontribusi peserta ke dalam dana tabaru, dan selanjutnya ada kesepakatan peserta untuk saling tolong-menolong atau ta'awun. Perbedaan takaful dengan konvensional insurance, kalau kita pertama propose-nya ya, sudah pasti takaful itu yang pertama yang diutamakan adalah social responsibility, baru kemudian profit. Sedangkan di konvensional insurance itu langsung profit base propose-nya. Lalu isu yang kedua, investment principle. Sudah pasti takaful syariah compliant. Kalau di konvensional insurance, interest base, riba. Isu yang ketiga, surplus. Ketika terjadi surplus, itu it belongs to participants. Kalau di konvensional insurance, belongs to the stakeholders. Di surplus saja udah beda ya, yang satu untuk partisipan, yang satu untuk shareholders. Isu yang keempat, source. Kalau takaful, itu ada dalilnya dalam surat firman Allah, Al-Hadis, dan ijma ulama. Sedangkan di conventional insurance, itu human mind, culture, dan positive law. Selanjutnya isu maisir, goror, dan interest. Takaful itu free from maisir, goror, dan interest. Dia bebas dari maisir, goror, dan interest di takaful. Sedangkan di conventional insurance itu ada elemen maisir, goror, dan interestnya. Jadi maisir, goror, dan interest itu ada di dalam si conventional insurance. Selanjutnya, operating loss. Takaful itu sudah pas tentu pakai Islamic Syariah dan state laws. Ada undang-undangnya Islamic Syariah dan ada undang-undang negaranya. Kalau di conventional insurance itu hanya pakai state secular laws. Law-nya pakai punya negara, tidak pakai syariah. Isu risk. Kalau di takaful, itu risk share and distributed among takaful participants. Yang tadi ada prinsipnya ya. Untuk risiko, si takaful risk share and distributed among takaful participants. Tapi kalau di conventional insurance, itu risk transfer to insurance operators. Isu yang ke-8, supervisory board. Di takaful ada Dewan Pengawas Syariah dan ada juga MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan di conventional insurance itu tidak ada DPS, no supervisory board. Beda ya, kalau takaful tetap ada DPS, ada MUI-nya. Tapi kalau di conventional insurance nggak ada. Oke. Saya buatkan ilustrasi perhitungan, ini kita pakai akad mudharabah, ilustrasi perhitungan mudharabah pada takaful untuk produk non-saving. Nanti teman-teman bisa baca ya untuk ilustrasinya. Ini ada pada produk non-saving takaful. Oke. Ya. Lalu ini ilustrasi mudharabah pada produk saving. Sebelumnya produk non-saving, yang ini mudharabah pada produk saving. Oke. Bisa dilihat lagi ilustrasinya.
Nah, ini penyelesaiannya. Jadi, di situ nanti ada dana tab. Kalau misalkan pakai saving itu udah pasti ada tabungan, ada dana tab barunya. Nanti teman-teman bisa baca ya, ada biaya, ada premi rias, ada premi yang diinvestasikan, ada dana terkumpul, ada saldo dana peserta. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk sampai di sini untuk takaful. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah. Apa sih reksadana itu? Reksadana itu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Ini definisi menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Ada beberapa istilah reksadana. Unit trust, itu untuk di Inggris. Mutual fund, Amerika Serikat. Investment trust, itu di Jepang. Jadi reksadana itu nggak hanya di Indonesia ada, nggak hanya di Indonesia saja, ada di Inggris, Amerika, Jepang, bahkan negara-negara lain. Oke, lanjutnya. Apa sih manfaat reksadana? Pertama, sudah pasti dikelola oleh tenaga profesional, diversifikasi investasi, minimum investasi relatif murah, sangat liquid karena pemodal dapat membeli dan menjual kapanpun pada hari bursa. Nah, bunga obligasi dan capital gain-nya tidak kena pajak. Oke, kalau kita belanja obligasi. Oke ya, selanjutnya. Bentuk reksadana ada perseroan dan kontrak, eh, ada KIK, perseroan, dan ada kontrak investasi kolektif, namanya KIK. Kita perseroan dulu ya, bentuk reksadana yang perseroan. Bentuk reksadana perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal atau di pasar uang. Nah, untuk bentuk reksadana perseroan itu sifatnya bisa terbuka dan tertutup. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan dana dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang dikeluarkan. Sedangkan reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Jadi bentuk reksadana itu ada perseroan dan ada kontrak investasi kolektif. Di perseroan itu bisa sifatnya terbuka dan tertutup. Ada dua sifat di perseroan itu, reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Oke. Sekarang kita masuk ke kontrak investasi kolektif, KIK, yaitu kontrak antara manajer investasi dan bank kastedian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan bank kastedian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif ini menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya
dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Kalau sebelumnya perseroan sifatnya terbuka dan tertutup, kalau di kontrak investasi kolektif sifatnya terbuka, open end. Apa sih tugas manajer investasi? Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi. Pertama, manajer investasi dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksadana. Yang kedua, dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Jadi, sebagai manajer investasi itu harus hati-hati dan juga harus jujur ya, nggak boleh cheating-cheating. Oke. Pedoman pengelolaan reksadana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bapepam nomor 4 A besar 3 dan 4B besar 1. Hal-hal yang diatur dalam pedoman pengelolaan reksadana antara lain, manajer investasi dilarang terafiliasi dengan bank kastedian. Manajer investasi dapat menentukan tata cara pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan. Bank kastedian wajib menghitung dan mengumumkan NAB setiap hari. Jadi yang mengumumkan NAB itu bukan manajer investasi tapi bank kastedian. Larangan-larangan dalam berinvestasi bagi manajer investasi. Ketentuan mengenai penempatan dana awal. Efek-efek yang boleh dibeli oleh manajer investasi. Penyampaian laporan keuangan reksadana, lalu ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi. Ini hal-hal yang diatur dalam pedoman pengelolaan reksadana. Menurut Peraturan Bapepam nomor 4 A besar 3 dan 4B 1. Oke. Kita sering mendengar pengertian efek ya untuk reksadana. Apa sih efek itu? Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Itu ada dalam pasal 5 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal. Ini pengertian efek. Jadi efek itu surat berharga. Jenis efek di pasar modal, ada efek bersifat ekuitas, ada efek pendapatan tetap, derivatif, komersial paper, efek beragun aset, dan unit penyertaan. Ini jenis-jenis efek di pasar modal. Bagaimana mekanisme kerja reksadana? Oke. Teman-teman lihat alur dari mekanisme kerja reksadana. Nomor 1, si investor melakukan subscription ke manajer investasi. Juga bisa melakukan redemption ke manajer investasi. Ingat tadi yang di depan ya, tugasnya manajer investasi. Oke. Lalu panah yang kedua, investor melakukan pembayaran atau terima dana. Investor melakukan pembayaran ke bank kastedian. Bank kastedian terima dana dari investor sebagai investasi. Okay. Lalu manajer investasi melakukan pembelian atau penjualan efek ke broker. Okay. Broker melakukan transaksi
di pasar modal dan pasar uang. Ini nomor 4 ya. Dari broker melakukan transaksi di pasar modal dan pasar uang, broker akan konfirmasi transaksi efek ke manajer investasi. Dia kembali ke manajer investasi untuk melakukan konfirmasinya. Ya, setelah manajer investasi mendapat konfirmasi dari si broker, lalu manajer investasi melakukan instruksi settlement terhadap bank kustodian. Ya, manajer investasi setelah mendapat konfirmasi dari transaksi efek tadi, dia melakukan instruksi settlement ke bank kustodian. Oke. Lalu bank kustodian kembali lagi tuh ke broker melakukan settlement efek atau dana. Nah, itu panahnya bank kustodian ke broker, broker ke kustodian. Oke. Lalu setelah settlement efek dilakukan, manajer investasi melakukan valuasi harga efek ke bank kustodian. Ingat di depannya yang melakukan NAB bukan manajer investasi. Manajer investasi hanya memvaluasi harga efek ke bank kustodian. Lalu bank kustodian akan merilis NAB per unit harian. Dia akan menginformasikan NAB harian ke media-media. Oke. Bank kustodian juga melaporkan ke Bapepam LK sebagai laporan bulanan. Bapepam di sini sebagai pengawasan untuk reksadana ini. Polisinya lah ya, Bapepam itu polisinya. Jadi yang mengeluarkan reksadana itu bukan bank, ya, tapi si emiten melalui manajer investasi. Ini ada alurnya nanti dibaca detail ya. Selanjutnya, ini tadi udah di depan ya, untuk hukum reksadana ada perseroan, ada kontrak investasi kolektif. Ada terbuka, ada tertutup. Macam reksadana berdasarkan kebijakan investasinya, itu ada reksadana konvensional dan ada reksadana terstruktur. Reksadana konvensional, ada reksadana pasar uang, money market fund, ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, ada reksadana saham atau equity fund, ada reksadana campuran balance fund. Itu reksadana konvensional. Pada reksadana terstruktur, ada reksadana terproteksi atau capital protected fund, reksadana dengan penjaminan, guaranteed fund, dan reksadana indeks atau index fund. Oke. Selain tadi yang di depan, ada juga reksadana lainnya. Reksadana kontrak investasi kolektif dan unit penyertaannya yang diperdagangkan di bursa efek, Exchange Traded Fund. Sering kita dengar namanya ETF. Ada juga reksadana kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Nah, reksadana syariah masuk di reksadana lainnya. Reksadana syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Oke. Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh National Bank di Saudi Arabia dengan nama
Global Trade Equity kapitalisasi modalnya ada 150 juta US dollar pada saat itu. Sedangkan di Indonesia, reksadana syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Management, di mana pada waktu itu PT Dana Reksa mengeluarkan produk berprinsip syariah berjenis dana reksa campuran yang dinamakan dana reksa syariah berimbang. Jadi di Indonesia reksadana itu pertama kali diperkenalkan oleh PT Dana Reksa Investment Management. Perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional, prinsip dan pengelolaannya udah pasti berbeda ya. Kalau di reksadana syariah itu terdapat dalam daftar efek syariah dan mengedepankan prinsip halal. Sedangkan di reksadana konvensional itu dipegang oleh bank. Proses pembersihan di dalam reksadana syariah ada yang namanya cleansing proses, yaitu memilah apakah perusahaan tersebut memiliki pendapatan tidak halal atau sebaliknya dalam bisnisnya. Sedangkan di reksadana konvensional itu tidak ada cleansing proses. Jadi pendapatannya bisa dari halal dan juga haram. Di reksadana syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan OJK. Reksadana konvensional hanya OJK yang mengawasinya. Oke. Peran manajer investasi di reksadana syariah itu tidak menanggung kerugian meskipun ikut mengelola. Jadi jika investasinya gagal atau fail, yang menanggung kerugian adalah si investor atau pemodal. Pada reksadana konvensional, manajer investasi ikut mengelola dan menanggung risiko berdasarkan dengan prinsip kerjasama. Lalu pada perhitungan pembagian keuntungan, di reksadana syariah, pembagian keuntungannya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah dan kesepakatan bersama, tanpa riba, tanpa interest. Pada reksadana konvensional, pembagian keuntungan antara pemodal dengan manajer investasi itu udah pasti ada. Lalu kemudian pembagian tersebut dihitung berdasarkan perkembangan suku bunga. Ada interestnya. Ini perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Ke efek. Portfolio efek reksadana. Efek yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri. Efek bersifat hutang seperti commercial paper, efek beragun aset, dan SUN, surat utang negara. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, misal SBI, SBPU, dan sertifikat deposito. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 tahun dan telah diperingkat. Terus portfolio efek syariah di mana nih? Portfolio efek syariah. Portfolio efek reksadana syariah meliputi instrumen pasar uang syariah dan efek yang masuk dalam daftar efek syariah. Tadi ada ya perbedaannya ya, reksadana konven dan reksadana syariah. Dia efeknya masuk dalam daftar efek syariah. Daftar efek syariah atau DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh Bapepam LK atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam LK, yang terdiri dari surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara RI, lalu efek yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dan cara-cara pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.
Lalu sukuk juga termasuk obligasi syariah yang diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini. Dalam efek syariah juga, maksudnya dalam daftar efek syariah itu juga ada efek beragun aset (EBA) syariah. Lalu efek berupa saham termasuk right dan warrant syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Ada juga efek syariah yang diterbitkan di luar negeri yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Itu daftar efek syariah atau DES menurut peraturan 2K1 Bapepam LK. Nih, tadi mekanisme reksadana syariah konven. Sekarang masuk ke mekanisme kegiatan reksadana syariah. Kita lihat ya, reksadana itu melakukan kontrak ke manajer investasi dan bank kustodian. Oke. Pemodal yang mau menyertakan unit penyertaannya itu kita namakan wakalah atau sohibul mal. Pemodal ke reksadana untuk membeli unit penyertaannya. Reksadana akan memberikan konfirmasi unit penyertaannya. Reksadana itu melakukan reinvestasi ke saham, ke suku, ke instrumen pasar uang syariah. Itu emiten ya, issuernya itu emiten. Jadi bukan si reksadana, maksudnya dalam ini bukan reksadana yang sebagai issuer, tapi emitennya, perusahaannya. Tapi saham-saham yang sesuai syariah compliant. Jadi reksadana itu melakukan investasi ke saham, sukuk, instrumen pasar uang syariah. Itu si emiten sebagai issuernya. Oke. Dia sebagai mudoribnya. Alurnya hampir sama dengan reksadana konvensional, tapi investasi syariah compliant. Oke. Ada akad mudharabah di sini untuk si investor. Ya, tugas manajer investasi di sini adalah untuk melakukan report ke emiten. Oke. Lalu manajer investasi ke bank kustodian. Tadi sudah disampaikan di depan, manajer investasi tidak bisa bersamaan dengan bank kustodian. Jadi ini lembaga terpisah, nggak boleh sama. Lalu si bank kustodian akan memberikan laporan kepada Bapepam sebagai pengawas dan juga kepada DPS juga terhadap selain ke Bapepam juga terhadap DPS juga. Bank kustodian tetap melakukan valuasi NAB setiap hari. Oke, sini alur reksadana syariah. Ya, kebijakan investasi reksadana, reinvestasi hanya pada efek yang masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Bapepam LK atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam LK. Reinvestasi hanya pada efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu perjudian, permainan yang tergolong judi atau perdagangan itu dilarang. Lalu menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung goror atau maisir. Yang ketiga, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa yang haram, merusak moral, atau bersifat mudarat. Yang keempat, melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat atau nisbah hutang perusahaannya kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Itu nggak boleh. Ya, oke.
Transaksi efek yang dilarang, yang mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, zolim, dan ada unsur dorornya. Unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Apa saja? Pertama, bai al-najisi, yaitu melakukan penawaran palsu. Lalu bai al-ma'dum, melakukan penjualan efek yang belum dimiliki. Yang ketiga, insider trading, transaksi efek yang memanfaatkan informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan, lalu menimbulkan informasi yang menyesatkan. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga. Ihtikar, penimbunan, melakukan transaksi pembelian atau penjualan efek yang menyebabkan perubahan harga efek dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Nah, ini transaksi efek yang dilarang. Ya, ada 6. Bai al-najisi, bai al-najisi, bai al-ma'dum, insider trading, informasi menyesatkan, margin trading, dan ikhtikar. Oke. Ini ada peraturan terkait dengan reksadana syariah, itu ada fatwa DSN-nya ya. Ada peraturan Bapak Pam LK-nya, ada juga LK untuk reksadana, ada penerbitan daftar efek syariah, ada akad-akadnya. Pengembangan reksadana syariah. Sampai sekarang masih ada kendala yang dihadapi. Pertama, reksadana syariah relatif kurang diminati ya, oleh masyarakat umum, sangat kurang diminati oleh masyarakat umum. Lalu adanya um, sistem pasar modal, sistem pasar ganda yang menawarkan reksadana konvensional atau reksadana syariah. Ada sistem pasar ganda, itu kendalanya. Yang ketiga, pertumbuhan reksadana syariah memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah sebagai regulator, investor, praktisi, ulama, dan akademisi. Itu kendala yang masih dihadapi untuk reksadana syariah. Solusinya untuk kendala-kendala ini, yang pertama, diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif. Yang kedua, reksadana syariah harus mampu mengedepankan pendekatan idealisme. Yang ketiga, adanya sinergi yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertumbuhan reksadana syariah. Nah, ini kendala dan solusinya. Reksadana syariah, materinya sampai di sini. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu pariwisata halal. Ya, pariwisata halal. Apa sih pariwisata halal? Yang kita tahu kan pariwisata halal tuh pasti haji, udah pasti tuh. Haji, terus kita tadabur. Di sana tadabur dengan ayat-ayat apalah gitu. Dalam rangka meningkatkan PDB dari sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata mengembangkan pariwisata halal untuk menjaring pasar wisatawan Muslim mancanegara. Besarnya pasar global halal lifestyle menjadi peluang bagi Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Salah satunya melalui pengembangan pariwisata halal yang juga mendorong pengembangan berbagai sektor pendukungnya seperti akomodasi, transportasi, restoran, objek wisata, UMKM souvenir, atau oleh-oleh yang dapat berupa kerajinan tangan, pakaian, makanan, dan minuman.
pariwisata sudah pasti berpergian. Itu ada uh, dalilnya. Kenapa kita harus berpergian? Apa sih tujuannya berpergian? Itu ada dalam surat An-Naml ayat 69. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Lalu menurut Al-Qasim dalam Mahasin Al-Ta'wilnya, mereka yang diperintahkan berpergian adalah orang-orang berpergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil perjalanan dan manfaat lain. Ini kayak tadabur ya, tadabur alam atau eh, tadabur apa ya? Allah memberi kita tuh segala macam kenikmatan, kita bisa ngelihat alam semesta ini, terus kita banyak-banyak berterima kasih sama Allah. Nah, ini maksudnya di situ seperti itu. Dari Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpergianlah kalian, niscaya kalian menjadi sehat, dan berperanglah, niscaya kalian akan tercukupi. Jadi eh, tujuan berpergian itu harus positif ya, bukan berpergian apa ya, wah saya mau healing healing gitu, tapi healingnya nggak sesuai. Kan ada sekarang tuh istilah healing healing dikit-dikit healing dikit healing. Padahal di sini maksudnya eh berpergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil perjalanan dan manfaat lain. Misalnya kita ibadah haji atau umroh, kita kan pasti ada wisata-wisata religinya ya. Di situ kita bisa lihat dong, kita bisa mengambil apa ya manfaatnya. Sejarahnya seperti apa sih? Apalagi ketika berpergian pasti menjadi sehat, sehat pikiran, sehat batin. Organisasi Konferensi Islam atau OKI memberikan definisi Islamic Tourism sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain Islamic Tourism yaitu halal tourism, syariah tourism, Muslim friendly, tourism wisata halal, merupakan adopsi dari negara-negara non-OKI yang menciptakan wisata halal untuk mewadahi kebutuhan beribadah bagi para muslim di mancanegara non-OKI seperti penyediaan tempat ibadah dan restoran halal. Oke, ya. Dewan Syariah Nasional atau Dewan Syariah Nasional dan MUI telah menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah melalui Fatwa Nomor 108 DSN MUI 10/2016 untuk mendukung pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Dalam fatwa tersebut menetapkan tentang prinsip umum Dalam fatwa tersebut menetapkan tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan-ketentuan terkait pada pihak dan akad, hotel syariah, wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna, dan massage, biro perjalanan wisata, serta pemandu wisata. Itu semua diatur dalam Fatwa nomor 108 DSN MUI 10/2016. Contohnya apa? Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pariwisata halal antara lain yaitu hotel yang menyediakan sarana ibadah bagi umat Islam, menyediakan makanan dan minuman halal, memiliki fasilitas kolam renang serta spa yang terpisah jadwal atau tempatnya untuk pria dan wanita. Begitu juga dengan penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan, berupa penyediaan tempat sholat dalam pesawat, pemberitahuan apabila telah waktu sholat, penyediaan makanan dan minuman halal, dan adanya hiburan Islami selama perjalanan. Itu
poin-poin penting untuk pariwisata halal. Baik, materi ketiga untuk pariwisata syariah sampai sini. Untuk perkuliahan kita ke-12, kita cukupkan eh, sampai sini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.